Selamat siang kelas 12 TKJB. Siang. Tepuk 2. Iya, bagus. Tepuk 3. Nah, yang serempak ya. Kita coba sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anton Setiawan. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Bahasa Indonesia di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Hari ini Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, yaitu di SMK Negeri Pancatengah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kelas 12 TKJB. Siang. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Tetap semangat, tetap belajar. Allahu Akbar. Ya, tepuk tangan. Ya. Nah, alhamdulillah di pertemuan kali ini kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, sebelumnya silahkan KM Fadli ya, pimpin dulu teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Fadli. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan cek dulu kehadirannya untuk kelas 12 TKJB. Hadir semuanya? Siapa saja yang tidak ke sekolah hari ini? Alfalahul. Kenapa Alfalah? Alfalah izin. Terus? Andini sakit. Terus siapa lagi? Dela Adelia kenapa? Sakit. 2 orang yang sakit dan 1 orang izin ya. 3 orang ya, dari 33. Nah, baik, kita doakan teman kita yang sakit ya, khususnya Andini dan Dela diberikan kesehatan dan dapat kembali melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Amin. Silahkan berdiri semuanya, kita menyanyikan himne guru dulu. Kalau pertemuan sebelumnya kita kan sudah teori ya, sudah ada pembekalan dari Bapak tentang bagaimana struktur editorial yang baik dan benar, bagaimana cara membedakan opini dan fakta, dan bagaimana kaidah kebahasaan dalam editorial. Bapak mau ice breaking dulu untuk melatih fokus kalian, ya, siap? Begini, kalau tepuk 1 begini, hey, kan ke kanan ya? Ke kanan ya? Tepuk 1 itu, tepuk 1 ke kanan. Hey. Tepuk 2. Hai. Uji coba ya, tepuk. Uji coba semuanya, uji coba dulu. Intan uji coba dulu ya. Sudah menggebu-gebu Intan ya. Intan uji coba dulu ya. Tepuk 1. Nah, ada yang salah tepuknya. Ingat, tepuknya seperti ini tepuknya. Ya.
laki-laki bisa? Coba kita coba dulu ya. Nanti ada tepuk 4. Tepuk 1. Nah, kurang 1 kali. Jadi bukan seperti itu. Nah, gitu. Ya bisa ya. Kalau tepuk 1 tadi, tepuk 2, hai, huy, siap. Oke, nanti yang salah Bapak berikan kesempatan untuk maju ke depan agar bisa menjelaskan materi yang sudah kita pelajari. Siap? Siap ya? Sebagai hadiah untuk pemanasan pembelajaran hari ini. Siap? Siap. Oke, kita mulai. Mau percobaan memulai? Percobaan dulu, siap. Percobaan ya. Tepuk 1. Bagus. Tepuk 1. Bagus. Tepuk 2. Iya, bagus. Tepuk 3. Nah, yang serempak ya. Kita coba sekarang. Tepuk 1, 2. Ya, bagus. Itu baru 2 ya. Siap sekarang. Tepuk 2, 1, 3. Siapa yang tahu? Kan 2, 1, 3 tadi ya? Hari ini 4.6 ini adalah KD terakhir di bab teks editorial. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama memproduksi teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dengan kreatif. Untuk KKM-nya bisa dilihat KKM-nya 75. Jadi kriteria ketuntasan minimal kalian pada bab ini yaitu 75. Semoga tercapai ya semuanya agar tidak ada yang diremedial gitu. Ya. Gitu. Manfaat pembelajarannya juga bisa dilihat oleh kalian ketika sudah mempelajari pertemuan hari ini, kalian akan mampu mengemukakan pendapat. Manfaat pembelajarannya juga bisa dilihat oleh kalian ketika sudah mempelajari pertemuan hari ini, kalian akan mampu mengemukakan pendapat terhadap suatu isu yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, mampu mengembangkan isu aktual, fenomenal, kontroversial menjadi sebuah teks editorial. Yang sebagai pengetahuan awal, Bapak ingin mengetes terlebih dahulu pengetahuan kalian terhadap editorial. Bisa acungkan tangan boleh? Oh iya, Fadilah, silahkan. Teks editorial atau yang telah dipelajari menurut minggu kemarin adalah artikel yang ditulis oleh redaktur yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau peristiwa aktual, fenomenal, dan terkontroversial. Iya betul, tepuk tangan untuk Fadilah. Betul ya, jadi editorial itu adalah sebuah teks yang berisi pandangan redaktur terhadap sebuah fenomena yang aktual, fenomenal, dan kontroversial ya. Nah, kalau editorial itu otomatis kan adanya di dalam koran ya, di dalam koran. Nah, editorial itu tempatnya di sini. Editorial. Ini contohnya ada koran. Apa lihat ya di sini ada editorial. Nah, contoh kalian bisa lihat di sini tentang kesehatan katanya. Judulnya Dinkes berkomitmen tekan AKI dan AKN. Berarti ini pendapat si redaktur terhadap kesehatan. Sudah siap menyusun editorial? Sudah siap? Sebelum memproduksi silakan ada yang ingin ditanyakan. Iya boleh. Menyunting itu bagaimana Pak? Ya bagus pertanyaannya Fadli ya. Kritis Fadli itu bagus. Jadi begini Fadli ya. Menyunting itu kan bagian sesudah menyesuaikan topik ya. Maksud dari menyunting itu setelah topik yang kita sesuaikan ini disesuaikan dengan bahasa-bahasa, fakta-fakta, dimasuk-masukkan data yang sudah kita kumpulkan. Baru terakhir menyunting. Maksudnya
lihat kembali editorial yang kita buat itu apakah layak atau tidak. Periksa kembali, jadi memeriksa lagi. Apakah editorial itu sudah siap dipublikasikan dari segi kata, tanda baca, kalimat, apakah sudah siap atau belum gitu. Jadi diperiksa kembali itu maksudnya Pak Deli. Itu menyunting. Jadi tidak ada tugas untuk menyunting untuk kalian. Secara tersirat kalian nanti setelah menyelesaikan LKPD ini, kalian sudah menyunting. Karena di dalamnya sudah ada editorial kolom secara utuh. Tuh. Silahkan, ada lagi pertanyaan? Bagus, Fadli. Menyunting itu bagaimana, Pak? Ya, bagus pertanyaan Fadli ya. Kritis Fadli itu bagus. Jadi begini Fadli ya. Menyunting itu kan bagian sesudah menyesuaikan topik ya. Maksud dari menyunting itu, setelah topik yang kita sesuaikan, ini disesuaikan dengan bahasa-bahasa, fakta-fakta, dimasuk-masukkan data yang sudah kita kumpulkan. Baru terakhir menyunting. Maksudnya, lihat kembali editorial yang kita buat itu, apakah layak atau tidak. Periksa kembali, jadi memeriksa lagi. Apakah editorial itu sudah siap dipublikasikan dari segi kata, tanda baca, kalimat, apakah sudah siap atau belum gitu. Jadi diperiksa kembali itu maksudnya Pak Deli. Itu menyunting. Jadi tidak ada tugas untuk menyunting untuk kalian. Secara tersirat kalian nanti setelah menyelesaikan LKPD ini, kalian sudah menyunting. Karena di dalamnya sudah ada editorial kolom secara utuh. Tuh. Silahkan, ada lagi pertanyaan? Bagus, Fadli. Nah kalau tidak ada, ini sudah berkelompok ya duduknya? Sudah berkelompok. Nah kalau seperti ini Bapak rasa kelompoknya bagaimana? Langsung menghadap ke belakang. Oh iya, balik silahkan. Langsung menghadap ke belakang boleh. Ini sudah berkelompok ya duduknya? Sudah berkelompok. Nah kalau seperti ini Bapak rasa kelompoknya bagaimana? Langsung menghadap ke belakang. Oh iya, balik silahkan. Kita akan sepakati yang pertama tentang waktu pengerjaan, yang kedua tentang sanksi jika ada kelompok yang tidak mengerjakan, yang ketiga tentang hal-hal yang akan dilaporkan, yang keempat tentang alat dan bahan yang dapat diakses dalam editorialnya. Bapak berikan contoh kalian ya, ini ada satu kelompok satu koran saja, ini sebagai referensi ketika nanti kalian menulis editorial itu akan tahu gitu sumbernya. Nah ini ya, ini kelompok pikiran rakyat. Ada yang belum terbagi, oh ya lupa laki-laki ya. Nah sekarang Bapak akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok. Kelompok pikiran rakyat, silahkan lihat dulu LKPD-nya. Kelompok, ini apa tadi Pak? Oh Kompas ya, kelompok Kompas, silahkan. Calon-calon jurnalis ya. Ini kelompok Radar Tasikmalaya. Nah, ini kelompok Simdo. Ini kelompok Tribun Jabar. Ini LKPD-nya. Iya. Temanya ditentukan Bapak atau? Oh iya, belum ya temanya. Jadi begini, kalian bisa lihat dulu LKPD sudah diterima oleh masing-masing kelompok. Nah, di situ ada lembaran yang pertama itu adalah identitas LKPD dan perintahnya. Sudah terbaca LKPD-nya? Ada perintahnya, ada 3 poin itu. Yang pertama apa perintahnya? Iya, bahannya siapkan dulu sebagai bekal kalian untuk menulis editorial. Yang kedua, ya betul. Jadi kembangkan topik yang barusan kalian temukan menjadi sebuah isu dan dapat dijadikan editorial. Yang ketiga, ya betul. Jadi nanti begini ya, ketika kalian menulis editorial, Bapak harapkan semuanya menulis. Jadi saling membantu. Misalkan ini Anissa dan Dela struktur
tesis. Nah, untuk fenomena yang akan kalian kerjakan sebagai editorial itu berkaitan dengan, karena kita sebentar lagi memperingati Hari Guru. Nah, jadi fenomenanya silahkan kalian kembangkan isu tentang fenomena guru di Indonesia. Dapat dipahami? Jadi silahkan kalian kembangkan fenomena guru di mata kalian. Pak, kalau menjawab soal pendidikan? Boleh, yang penting bertema pendidikan, guru boleh. Siap? Siap. Oke, silahkan. Bapak berikan waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD. Selamat mengerjakan, silakan. Berdiskusi ya. Iya. Teks editorialnya Indonesia kekurangan 1,3 juta guru sampai tahun 2025. Gak apa-apa. Indonesia kekurangan itu lebih ke berita sepertinya. Kan kalian bisa lihat di sini. Apa tadi judulnya? Indonesia kekurangan 1,3 juta guru sampai tahun 2025. Oh iya. Begini saja judulnya bisa, berkurangnya profesi guru di Indonesia. Itu bisa. Jadi tidak seperti berita gitu. Tugas judulnya. Berkurangnya profesi guru. Berkurangnya itu Bapak berikan waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD. Selamat mengerjakan. Silakan. Berdiskusi ya. Bagaimana kelompok Tribun Jabar, sudah sampai tesis belum? Sudah Pak, ini lagi Sudah. penjelasan. Judulnya sudah ditentukan judulnya. Upaya peningkatan. Ya, bagus. Ingat harus ada fakta dan opini ya. Jangan opini semua, harus ada fakta di dalam editorialnya gitu. Yang memperkuat pendapat kalian tentang bagaimana sih peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Kelompok pikiran rakyat sudah sampai tesis belum? Sudah. Apa kesulitan kalian? Mencari topik, mencari data ya? Mencari data. Karena kebanyakan kalau editorial itu mencari datanya yang sulit. Kadang sulit, data sudah kita temukan tapi tidak sesuai dengan topik. Tuh. Dela bagian apa? Ini redakturnya.
bagian presentasinya? Presentasikan semua, Pak. Oh, semua. Nanti Yang menulisnya sudah. Oh iya. Ya bagus. Jadi semuanya bisa diskusi. Ini Kompas bagaimana, sudah sampai mana ini pekerjaannya? Masih proses. Tesis. Sudah ditentukan topik? Sudah. Kurangnya tenaga pendidik di Indonesia. Oh iya, yang tadi ya, bagus. Berarti kalian berpendapat ya bahwa di Indonesia kurang. Kalian harus ada data gitu. Mengapa kalian menyebut kurang? Harus ada datanya. Itu fakta. Kelompok Radar Tasikmalaya sudah? Belum. Masih mencari data? Cari referensi. Oh iya, ini LKPD-nya, kalau lupa. Intinya tentang pendidikan lah, pendidikan di Indonesia atau guru di Indonesia boleh. Sindo sudah? Sudah judulnya sudah ditentukan belum? Sudah. Tentang apa judulnya? tentang tingkatan kualitas guru di Indonesia. Tingkatkan. Oh ya. Pendapat kalian apa yang di sini yang dimuat dalam editorial ini? Pendapat kita Ya. Tentang apa? Tentang tingkatan guru, Pak. Jadi keinginan kalian ya, untuk meningkatkan kualitas guru. Dari segi apanya? Nah, dijelaskan tidak dalam editorialnya? dijelaskan nanti. Jadi guru itu harus lebih aktif, lebih kreatif. Ya, betul. Tapi kendalanya kan ada undang-undang. Ya. Jadi Undang-undang apa? Tentang apa maksudnya? Undang-undang tentang apa? Kenapa kalian berpendapat berbenturan dengan undang-undang? Gak tahu Pak, tadi kita cari data. Oh, iya. Terus katanya guru itu terbatasi oleh undang-undang. Oh. Jadi belajarnya itu belum Ganti boleh. Yang penting topiknya sama ya, tentang pendidikan, tentang guru di Indonesia gitu. Jangan keluar dari pendidikan. Kenapa diganti? Sulit menemukan datanya. Nggak ada datanya. Oh iya. Soalnya pas dilihat-lihat itu mah pendapat Iya. dari para kementerian. Iya. Jadi semuanya masih bersifat opini ya. Sekarang yang akan digantinya oleh apa? Tentang kurikulum merdeka. Oh iya, iya betul, itu aktual juga ya. Sekarang sedang sosialisasi, beberapa sekolah sudah ya kurikulum merdeka. Boleh. Pasti kalian sulitnya menemukan data ya. Nah, silakan waktunya 15 menit lagi ya. Kalian perhatikan lagi editorialnya itu, sunting lagi, periksa kembali bahasa dan tulisannya. Sudah layak tidak dipublikasikan? Ya baik, waktunya sudah habis. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan tentang pekerjaan LKPD yang sudah kalian buat dengan kelompok. Silakan siapkan siapa yang akan menjadi moderator. Dan untuk teknisnya semuanya ke depan, semua anggota ke depan. Nanti agar kalian jika ada yang bertanya dari teman kalian bisa berdiskusi di depan gitu. Teknis presentasinya kalian bacakan itu hasil pekerjaannya. Lalu nanti teman yang tidak ke depan tanggapi. Biasa ya. Silakan siapkan siapa yang akan menjadi moderator. Dan untuk teknisnya semuanya ke depan, semua anggota ke depan. Nanti agar kalian jika ada yang bertanya dari teman kalian bisa berdiskusi di depan gitu. Teknis presentasinya kalian bacakan itu hasil pekerjaannya. Lalu nanti teman yang tidak ke depan tanggapi. Biasa ya. Tanya jawab, silakan tanggapi, beri komentar terhadap presentasi teman kalian. Siap semua? Siap. Bapak cek lagi ya. Untuk redaktur Pikiran Rakyat sudah selesai? Sudah. Redaktur Tribun Kompas, lupa. Redaktur Kompas sudah? Sedikit lagi ya, selesaikan.
Tribun. Kelompok Radar Tasikmalaya sudah? Sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi. Dari tadi sedikit lagi nih. Kami dari kelompok Pikiran Rakyat ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kerja kelompok kami yang berjudul Kendala Guru dan Siswa di Sekolah Pedalaman. Saya adalah Yulia sebagai moderator dan di samping saya ada Risma dan Anissa sebagai penyaji dan di sebelahnya lagi ada Dengkia dan Lirin sebagai penulis. Selanjutnya saya persilakan kepada penyaji. Kendala guru dan siswa di sekolah pedalaman. Bagian tesis. Saat ini sudah lebih dari setengah abad negara ini merdeka. Namun sampai sekarang pendidikan di negeri ini masih tersegel berbagai masalah, terutama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fatima Ainun dari kelompok Tribun Jabar ingin menanyakan atau bolehkah dibacakan ulang tentang konjungsi kausalitas? Bentar dulu, ada yang mau bertanya lagi? Mau ditampung dulu itu atau mau langsung dijawab? Ditampung dulu, boleh. Silakan dari kelompok lainnya bisa menanggapi terkait dengan pengerjaan LKPD kelompok Tribun. Menjadi sahabat. Minimnya tenaga pendidik adalah keadaan di pedalaman itu bukan dengan alam dan jauh serta sulitnya akses perjalanan. Jadi guru-guru maupun tenaga pendidik yang lain sulit untuk mencapai daerah tersebut. Gimana untuk kompas puas? Sudah kesimpulan. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akan menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah, menurut pendapat kami mengapresiasi guru-guru yang mengajar di sekolah pedalaman. Karena meskipun terdapat kendala kendala ketika mengajar di sekolah pedalaman atau pengabdian dan komitmen seorang guru memegang andil utama. Dengan adanya niat yang tulus dari hati pendidik, maka kendala tersebut tidak terlalu mengganggu dibandingkan melihat antusiasme anak-anak di pedalaman khusus sekolah. Ya, bagus. Sudah ditutup? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Kelompok Tribun Jabar silahkan. Ya, presentasikan hasil pekerjaan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tribun Jabar akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya Nini Maida sebagai moderator, di samping saya Fadilah dan Aisyah sebagai penyaji dan Cindy Widya dan Suti Sofia sebagai moderator. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Upaya peningkatan mutu pendidikan. Bagian tesis. Pendidikan yang berkualitas menjadi sangat penting agar suatu negara dapat sejajar dengan negara maju. Namun, kenyataannya pendidikan di tanah air belum sebanding dengan negara maju. Setiap lembaga pendidikan perlu mencetak lulusan yang berkualitas. Hal tersebut menjadi antisipasi terhadap perubahan dan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap orang dalam menjalani kehidupan. Peningkatan kualitas pendidikan perlu dilakukan dengan upaya yang serius untuk menjawab persoalan yang dihadapi di masa depan. Bagian argumentasi. Agar dapat memperoleh pendidikan yang bermutu, maka setiap lembaga pendidikan perlu memberikan dukungan kepada setiap peserta didik. Beberapa tantangan yang akan dihadapi diantaranya kemajuan efek, globalisasi, dan tenaga ahli yang mumpuni. Namun saat ini semua sudah lebih mudah dengan adanya teknologi seperti internet. Dengan internet, materi belajar dapat dicari dengan mudah. Hal itu juga menjadikan guru bukanlah satu-satunya seperti guru. Peran guru pun sudah bergeser menjadi motivator dan bagian penegasan. Peran guru masih sangat penting
Iya, bagus. Dela, silahkan perkenalkan dulu. Dari redaksi mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Yulia dari kelompok Pikiran Rakyat. Di sini saya mau bertanya, tolong bacakan kembali kalimat retoris dan berikan alasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan untuk kelompok Tribun Jabar. Nah, sekali lagi tepuk tangan untuk kalian. Kalian telah, kalau Bapak rasa kalian sudah mampu menulis editorial yang sederhana ya. Kalian sudah mampu berpendapat tentang sebuah fenomena. Opininya sudah ada tadi, terus faktanya juga sudah diperkuat oleh kalian. Itu bagus sekali ya, sebagai ilmu. Jadi kalian nanti ketika lulus itu bisa berpendapat, boleh. Nah, untuk tambahannya, evaluasi dari presentasi yang tadi, kalau menurut Bapak dari pertemuan sebelumnya, presentasi yang barusan itu sudah berjalan bagus. Jadi tanya jawab sudah ada, terus saling mengingatkan juga sudah ada, kejujurannya sudah ada dari kelompok Radar Tasikmalaya bahwa mereka jujur ya. Jadi tidak menjawab omong kosong. Berdasarkan hasil dari penulisan editorial barusan, Bapak inginkan apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari ketika kalian sudah menulis editorial barusan? Apa yang kalian rasakan setelah menulis? Kesimpulannya apa? Iya, boleh Dina, silahkan. Jadi kesimpulan dari materi hari ini, setelah tadi kami belajar menulis teks editorial dan membedakan mana tesis, argumentasi dan gagasan ulang, serta membedakan kaidah-kaidah kebahasaannya, maka setelah membuat teks tadi, kami menyimpulkan bahwa pembuatan teks editorial adalah suatu teks atau membuat kalimat yang bertujuan untuk menuangkan pendapat kita mengenai isu tersebut yang diperbincangkan hangat oleh masyarakat, serta pemahaman lebih mendalam pada pembaca mengenai isu atau peristiwa yang sedang aktual. Iya, bagus. Tina. Ya, Tina. Fadilah, bagaimana pengalamannya setelah menulis editorial? Boleh berdiri supaya terlihat untuk kesimpulan dari materi kali ini, pengalamannya, Pak. Membuat teks editorial, kami, khususnya saya, lebih tahu untuk pembuatan editorial lebih rinci untuk memperjelas tesis, kaidah kebahasaan dan argumentasi ataupun tentang fakta dan opini yang ada di dalam teks tersebut. Jadi kami lebih mengetahui dan apa yang harus dikerjakan lebih awal sampai akhir. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Fadilah. Telah memberikan pengalaman ya, ketika sudah menulis editorial itu bagaimana perasaannya. Jadi betul, ketika kalian sudah menulis editorial, minimal kalian sudah berpendapat, betul? Nah, selanjutnya evaluasi pembelajaran. Bapak sudah membagikan link pengerjaan di grup. Silakan kalian kerjakan. Ini sebagai post test. Jadi sebagai pengukuran seberapa jauh hasil pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian kerjakan. Bapak beri waktu 10 menit untuk pengerjaan evaluasi yang ada dalam kuisis. Silakan. Kalau sudah ada, silakan input nama seperti biasa. Nenggia sudah? Ya. Siti Sophia sudah bergabung? Masih menunggu. Sudah 5 orang. 6 orang. Ya. Silakan kalau yang sudah bisa start. Bisa langsung start. Bisa langsung start, silakan. Itu pertanyaannya terkait pembelajaran hari ini ya. Jadi Bapak mengevaluasi seberapa jauh hasil belajar kalian. Sudah bergabung?
Masih menunggu. Sudah 5 orang. 6 orang. Ya. Silakan kalau yang sudah bisa start. Bisa langsung start. Bisa langsung start, silakan. Itu pertanyaannya terkait pembelajaran hari ini ya. Jadi Bapak mengevaluasi seberapa jauh hasil belajar kalian. Wah, ada yang Sophie itu. Siapa itu? Sophie. Notif Sophie. Ada yang belum masuk? Ya, waktunya habis, silakan input saja seadanya. Nanti hasilnya Bapak jadikan acuan siapa saja yang remedial, siapa saja yang pengayaan. Silakan diinput saja. Ya, Bapak berikan coklat untuk kalian yang aktif. Yang aktif, tadi ada Tina ya yang menyimpulkan materi sudah bagus. Ini sebagai simbol ya Fadli dan Fadila. Ya. Coklat ya, karena coklat itu menimbulkan semangat ya. Semoga kalian tetap semangat dan tetap bekerja keras untuk meraih prestasi kalian. Ya, baik. Ya, selanjutnya kita akan merefleksi pembelajaran. Nah, sekarang Bapak bagikan lembar refleksi. Kalian isi seperti biasa. Pertanyaannya biasa ada 3 ya. Ini apa yang kalian kuasai setelah pembelajaran ini, alasannya apa? Terus apa yang belum dikuasai, alasannya juga apa? Terus apa hal yang masih membingungkan, alasannya juga apa? Ya. Nah, untuk pembelajaran bisa kalian laksanakan kembali di rumah masing-masing. Silakan dicatat, ini link pembelajaran mandiri. Juga untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang bab 4 novel ya. Jadi link ini sekilas pembelajaran tentang bab 4. Bisa kalian pelajari agar nanti di pembelajaran selanjutnya kita langsung nyambung gitu ya. Langsung bisa membahas tentang pengertian novel dan strukturnya. Silahkan dicatat dulu linknya sebagai bahan belajar mandiri. Nah, baik, sebelumnya silahkan KM Fadli ya, pimpin dulu teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Fadli. Ya, baik, ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Sudah siap ke bab 4 novel? Sudah? Nah, Bapak harapkan link yang tadi kalian tulis itu silakan pelajari di rumah agar nanti ketika bab selanjutnya kita bisa belajar dengan efektif dan efisien. Siap semuanya? Siap? Nah, baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, demikian pertemuan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.